Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, hai semuanya. Di video kali ini saya akan berbagi resep cara membuat Mexican bun atau yang biasa kita kenal dengan roti boy atau roti O. Tekstur rotinya sangat lembut dan empuk, dipadukan dengan topping kopi dan isian butternya yang gurih dan wangi, jadi bikin tambah nagih ya. Dan resep kali ini insya Allah anti gagal, jadi teman-teman bisa coba bikin sendiri di rumah roti boynya, asalkan ikutin tips dan triknya secara benar ya. Oke, kita langsung saja lihat cara pembuatannya. Tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya juga. Tonton terus video ini sampai selesai. Yang pertama kita akan bikin adonan rotinya terlebih dahulu. Masukkan 200 gram tepung terigu protein tinggi di dalam wadah yang cukup besar. Tambahkan juga 1 saset kecil atau sekitar 27 gram susu bubuk, 2 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh ragi instan. Kita aduk sebentar semua bahan keringnya ini sampai tercampur. Setelah itu tambahkan 100 ml susu cair atau bisa juga diganti dengan air dingin. Kita masukkan juga setengah butir telur. Ini 1 butir telur saya kocok lepas dan nanti kita bagi dua, setengah bagian kita masukkan ke adonan rotinya ini dan nanti setengah bagian lagi kita masukkan untuk topping kopinya nanti ya. Setelah itu kita aduk sebentar menggunakan spatula sampai bahannya ini tercampur. Jika bahannya sudah tercampur seperti ini, kita masukkan 30 gram butter atau margarin. Kita campurkan lagi sebentar menggunakan spatula. Setelah itu kita lanjut mencampurkan adonannya ini menggunakan mixer. Mixer adonan dengan kecepatan bertahap dari kecepatan rendah ke kecepatan tinggi sampai adonannya kalis elastis. Jika dirasa adonannya sudah kalis elastis, kita mengaktifkan mixernya. Tanda adonannya itu kalis elastis jika direntangkan seperti ini, adonannya tidak mudah sobek ya. Nah, ini adonannya langsung akan kita pindahkan ke alas kerja. Pindahkan adonan ke alas kerja. Setelah itu kita bulatkan sebentar adonannya. Kita tarik-tarik ke bagian bawah seperti ini. Setelah itu kita potong adonan. Saya hanya potong menjadi 6 bagian. Boleh teman-teman timbang kalau mau bagiannya sama rata. Setelah itu kita bulatkan adonannya. Nah, ini adonannya sudah kita bulatkan semua. Jika sudah, kita siapkan isiannya. Untuk isiannya saya menggunakan 40-60 gram mentega asin yang sudah dibekukan. Jadi setelah dipotong-potong ini menteganya disimpan di freezer lebih kurang 1 jam ya. Setelah itu kita ambil 1 adonan, kita tarik bagian pinggir adonannya seperti ini. Biarkan bagian tengah adonannya membuncit atau menggembung. Jika sudah, ambil 1 potong menteganya. Setelah itu kita tarik-tarik bagian pinggirnya ke atas, kita tutup sampai rapat ini menteganya. Cubit-cubit bagian atasnya supaya menteganya ini benar-benar tertutup rapat, supaya nanti setelah dipanggang tidak bocor. Setelah itu rounding adonannya menggunakan tangan seperti ini sampai adonannya ini mulus dan
isiannya benar-benar tertutup rapat ya. Jika sudah, siapkan loyang. Ini loyangnya sudah saya alasi dengan baking paper. Letakkan bulatan adonan di atas loyang. Kita lakukan lagi hal yang sama pada semua adonan. Tarik bagian pinggir adonannya seperti ini, biarkan bagian tengahnya tetap membuncit. Setelah itu letakkan isiannya di tengahnya. Tutup rapat isian dengan adonan dengan cara dicubit-cubit seperti ini. Setelah itu rounding adonan sampai permukaannya halus dan isiannya benar-benar tertutup rapat. Lakukan hal yang sama pada semua adonan sampai selesai. Nah, ini sudah selesai, adonannya sudah diisi. Selanjutnya akan kita tutup dan kita diamkan atau kita proofing adonannya ini lebih kurang selama 1 jam. Sambil menunggu adonannya ini di proofing, kita akan lanjut membuat adonan topping kopinya. Siapkan wadah, kita masukkan 1,5 sampai 2 sendok makan kopi bubuk tanpa ampas. Saya menggunakan Nescafe Classic. Tambahkan 1 sendok makan air panas. Kita aduk sampai kopinya ini larut. Setelah itu tambahkan 6 sendok makan butter atau margarin yang sudah dilelehkan. Tambahkan 4 sampai 5 sendok makan gula halus. Setengah butir telur. Setelah itu kita campurkan adonannya ini sampai tercampur rata dan gulanya ini larut. Jika gulanya sudah larut, kita tambahkan 4 sendok makan tepung terigu protein sedang. Setelah itu kita aduk lagi menggunakan whisker sampai adonannya ini benar-benar tercampur rata dan nanti tekstur adonannya menjadi halus. Nah, kira-kira seperti ini tekstur adonannya sudah halus. Setelah itu kita aduk sebentar menggunakan spatula. Siapkan piping bag. Kita masukkan adonan kopinya ini ke dalam piping bag seperti ini. Jika adonannya sudah dimasukkan semua, kita ikat piping bagnya dan kita simpan adonannya ini sebentar di dalam kulkas sambil menunggu adonan rotinya mengembang ya. Nah, setelah 1 jam adonan rotinya sudah mengembang. Langsung saja kita potong bagian ujung piping bagnya, semprotkan adonan kopinya di atas adonan rotinya. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Nah, jika semua rotinya sudah diberi topping seperti ini sudah siap kita masukkan ke dalam oven ya. Sebelumnya saya sudah panaskan oven selama 10 menit. Kita panggang adonan di suhu 180 derajat Celcius menggunakan api atas dan bawah selama 15 sampai 20 menit di rak bawah. Pada 5 menit terakhir kita pindahkan rotinya ini di rak atas. Setelah itu kita panggang lagi sampai matang. Nah, setelah 15 sampai 20 menit ini
Rotinya sudah matang, kita keluarkan dari oven. Kita diamkan dulu sesaat sampai uap panasnya berkurang. Setelah itu kita keluarkan rotinya ini dari loyang. Kita potong rotinya ya. Jadi tekstur dari toppingnya ini krenyes-krenyes, renyah, dan bagian dalamnya ini lembut banget rotinya, dan isian butternya meleleh sempurna ya. Teman-teman bisa lihat sendiri tekstur rotinya benar-benar empuk dan lembut. Wangi kopinya berasa banget dan rasanya itu pas menurut saya ya. Pokoknya rekomen banget buat teman-teman coba di rumah ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Selamat mencoba di rumah ya. Semoga resep ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share, dan komen. Dan nyalakan notifikasi loncengnya juga, biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.